Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi. Oke. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Kita bertemu lagi di tempat ini ya, dengan guru yang sama tapi dengan materi yang berbeda. Oke. Sebelum kita mulai, siapa yang hari ini yang tidak hadir? Muhammad. Kenapa Muhammad Rizky? Sakit. Ya udah, moga-moga Rizky cepat sembuh dan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kemudian ada lagi yang lain? Selain Rizky siapa lagi? Oh, Muhammad Nugraha. Oke, sekarang kenapa Muhammad Nugraha? Oke, ya udah. Sebelum kita mulai, Bapak minta ketua kelasnya untuk berdoa semoga kegiatan belajar hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian kamu juga dapat ilmu yang barokah dan ilmu itu bisa diamalkan. Yuk, ketua kelasnya siapa? Pimpin berdoa. Belum kita mulai kegiatan hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Doa mulai. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak sekalian. Oke, untuk belajar hari ini Bapak akan menyampaikan tujuannya. Ini ada tujuannya, silakan di tujuan kita belajar hari ini adalah satu, kalian atau peserta didik mampu memahami pengertian unsur, senyawa dan campuran. Oke, yang kedua apa? Peserta didik dapat menyelidiki kata-kata perbuatan dan melalui keadaan percobaan dengan benar. Oke, kemudian ketiga apa? Peserta didik dapat mendeskripsikan karakteristik campuran homogen dan heterogen melalui kegiatan dan titik. Oke, sekarang ada berapa tujuan? 5 ya? Oke, sekarang sebelum Bapak melanjutkan materi, kita speaking dulu ya. Oke, pagi. Kalau pagi berarti 1. Oke. Ini dulu, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Pagi, siang, sore. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang klasifikasi materi tapi dalam bentuk wujud zat. Oke, wujud zat itu ada berapa? 3 apa aja? Oke, sekarang sebutkan apa benda yang wujudnya padat di sekitar kita? Apalagi? Pintu, apalagi? Papan tulis, apalagi? Itu bentuknya apa? Padat. Yang bentuknya cair? Air. Oke, yang bentuknya gas? Udara. Kamu tiap hari kita menghirup udara dalam bentuk wujud gas. Oke, apa yang kamu keluarkan juga sama. Itu namanya karbon dioksida. Itu ya. Oke, sekarang apa yang tadi Bapak sebutkan itu tentang apa tadi? Tentang zat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang klasifikasi materi juga, tapi dalam bentuk yang berbeda, yaitu dalam susunannya. Klasifikasi materi itu tersusun atas 2. 1, zat tunggal. 2, campuran. Oke, sekarang zat tunggal itu terdiri atas apa aja?
unsur dan senyawa. Oke, coba yang bisa menjelaskan tentang apa itu unsur? Yuk, unsur siapa? Unsur. Yuk, yang tahu pengertian unsur, yuk. Siapa? Ada yang tahu apa pengertian unsur? Yuk. Ayo, ayo Neng, apa Neng? Unsur adalah zat tunggal atau zat murni yang ada di alam yang tidak dapat dibagi-bagi menjadi zat yang lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia. Oke, ada lagi yang lain, yuk. Ada yang lain? Oh, ini mic-nya mana itu? Tuh, apalagi yang lain mana? Ayo. Tadi yang dikatakan oleh temannya adalah unsur itu adalah zat tunggal. Zat tunggal yang tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi zat yang lain. Oke, apa sifat-sifatnya unsur? Yuk, apa? Satu, apa satu? Oke, yang lain dua, apa lagi? Komposisi penyusunnya tetap atau tidak berubah. Oke, yang lain? Yang lain, yuk apa Neng? Secara alami. Hah? Terbentuk secara alami. Terbentuk secara alami, apa lagi yuk? Sifat unsur mencerminkan sifat zat murni itu sendiri. Oke, jadi ada berapa sifat unsur? Apa aja? Tersusun Oke, dua. komposisi penyusunan tetap Oke, tiga. sifat unsur mencerminkan sifat zat murni itu sendiri. Empat. Terbentuk secara alami. Nah, itu adalah sifat dari unsur. Oke, sekarang contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Yuk. Oksigen. Oksigen. Apalagi yang lain? Besi. Apalagi? Karbon. Karbon. Yuk. Apalagi? Nitrogen. Apalagi? Yo, itu adalah contoh dari unsur yang bisa ditemukan di alam. Oke, sekarang selanjutnya zat tunggal yang kedua yaitu tentang senyawa. Yuk, siapa yang tahu tentang apa itu pengertian dari senyawa? Apa? Apa? Yuk. Zat tunggal atau zat murni yang dapat dibagi menjadi unsur lainnya. Apa itu? Zat tunggal atau zat murni yang Heeh. dapat dibagi menjadi unsur lainnya. Oke, senyawa itu merupakan zat tunggal atau murni yang oke. Apa contoh sifat-sifatnya? Sifat-sifat unsur. Sifat-sifat apa? Senyawa apa? Senyawa tersusun atas beberapa unsur. Apa aja? Satu. Oh, satu itu satu. Dua. Apalagi apa? Yuk. Posisi penyusun tetap. Posisi penyusunnya tetap. Ada lagi? Sifat senyawa berbeda dengan unsur pembentuknya. Oke, yuk satu lagi. Bentuk melalui reaksi kimia. Oke, jadi ada berapa sifatnya? 4. Oke, coba benar enggak? Ada berapa? 4. Ada 4. Sifat senyawa. Sifat senyawa. Satu apa? Senyawa terawan. Oke, yang kedua apa? Komposisi penyusun tetap. Yang ketiga. Senyawa berbeda dengan unsur. Yang keempat. Bentuk melalui reaksi kimia. Oke, itu adalah sifat dari senyawa. Apa contohnya? Air. Air. Kenapa air disebut dengan senyawa? Oke, karena terdiri atas unsur hidrogen dan oksigen. Yuk yang lain, contohnya garam dapur. Itu dalam dapur tersusun apa unsurnya? Natrium dan unsur klorin. Natrium dan unsur klorin. Ada lagi?
Apa unsurnya? Oke, tuh ya. Itu adalah sifat dari senyawa. Oke, selanjutnya campuran. Apa itu campuran? Campuran adalah gabungan dari beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tampak melalui reaksi kimia. Oke, yang lain. Jawabannya sama? Apa enggak? Apa? Campuran itu apa tadi? Ada campuran Ada gabungan dari beberapa zat dengan tidak tetap melalui reaksi kimia. Oke. Campuran adalah sorry. Campuran merupakan gabungan. Ya, gabungan dari beberapa senyawa dengan perbandingan yang tidak tetap. Apa sifat dari campuran? Yuk. Campuran tersusun atas beberapa senyawa. Oke, 1, 2, komposisi berubah. 3, Sifat komponen yang tidak berubah. 4. Terbentuk melalui reaksi fisika dan tidak dipisahkan dengan reaksi kimia. Oke, jadi ada berapa sifatnya? 4. Oke, kita lanjutkan. Apa contohnya? Campuran itu terbagi atas 2 bersifat dari kelarutannya, yaitu 1 campuran, 2. Nah, sekarang tuh siapa yang bisa menyebutkan apa itu campuran homogen? Yuk. Campuran homogen adalah percampuran antara dua zat atau lebih yang tidak bisa dibedakan lagi materi penyusunnya masing-masing. Oke. Contohnya apa? Air dan gula. Kenapa air dan gula? Karena dapat larut. Oke. Pada campuran kita temukan 2 zat. 1 zat sebagai pelarut. Yang kedua adalah zat yang terlarut. Contohnya tadi yang sebutkan oleh temannya siapa tadi? Air dan gula. Air itu sebagai apa? Zat pelarut. Kemudian mana zat yang terlarutnya? Gula. Ya, itu. Oke, bisa dipahami? Oke, yang kedua adalah campuran heterogen. Apa itu campuran heterogen? Heterogen adalah campuran antara dua zat atau lebih yang masih bisa dibedakan satu sama lain. 1 orang. Jangan borongan. Oke, yuk. Campuran heterogen adalah percampuran antara 2 zat atau lebih yang masih bisa dibedakan satu sama lain. Oke, campuran heterogen. Siapa yang bisa mengulangi? Yuk, siapa tadi? Campuran heterogen itu apa? Ayo, Neng. Campuran heterogen adalah pencampuran antara dua zat atau lebih yang masih bisa dibedakan satu sama lainnya. Masih terlihat. Oke, yang masih campurannya hasil akhirnya bisa masih terlihat dan masih bisa dibedakan. Itu bedanya, ya. Jadi apa tadi? Apa bedanya campuran homogen dan heterogen? Campuran homogen menyatu sedangkan campuran heterogen tidak menyatu. Oke, pinter. Yang lain mungkin ada yang tidak berpendapat. Oke, berarti sudah paham ya tentang apa? Tentang campuran homogen dan heterogen. Oke, sekarang Bapak ada benda ini. Lihat. Nah, gambar ini apa? Air dan gula. Air itu termasuk unsur apa? Senyawa. Kalau gula? Senyawa juga. Oke, pinter. Yang ini? Air dan garam. Pelarutnya apa? Zat yang terlarutnya? Garam. Oke. Kalau yang ini? Air dan mama lemon. Zat pelarutnya? Air. Yang terlarutnya? Oke.
Tuh. Oke, sekarang gambar yang kedua. Apa itu? Air dan tepung. Kalau air sebagai apa? Pelarut. Tepung? Hah? Air sebagai pelarut. Zat pelarutnya apa? Tepung. Oke. Ini apa? Air dan minyak goreng. Zat pelarutnya apa? Air. Zat yang terlarutnya? Minyak goreng. Oke, ini apa ini? Air dan pasir. Air dan pasir. Pasir itu di sini sebagai apa? Apa? Hah? Ya, senyawa. Tapi pasir di sini sebagai zat terlarut. Kalau air sebagai zat pelarut. Oke ya. Oke, sekarang. Nah, ntar kalian ini uji coba campuran. Nah, ntar ini ya. Oke, sesuai dengan tujuan kita yang kedua. Itu apa? Menyelidiki macam-macam campuran, yaitu apa? Homogen dan heterogen. Oke. Nih, ini apa ini? Air dan kapur. Ini? Nah, kalau disatuin jadi apa? Ya, sekarang mengerti tentang itu? Oke, sekarang bikin kelompok. Silakan bikin kelompok kalian. Ini udah berkelompok, silakan berkelompok, bikin kelompoknya. Oke, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, pagi, siang, sore, kereta panjang. Kalau bis, bis besar. Oke. Kalau bumi, oke. Topi, oke. Udah siap? Oke, siap. Mari kita belajar. Bapak minta perwakilannya ya. Kelompok. Oke, kelompok 5. Mana kelompok 5? Yuk. Ini LKPD-nya. Silakan ambil bahannya yang tertera pada kelompok 4. Mana kelompok 4? Yuk, dibaca dulu ya. Dibaca dulu. Oke. Kelompok 3, mana kelompok 3? Yuk. Oke, silakan dipelajari, kemudian diambil bahannya. Ya. Oke, bentar, duduk dulu ya. Kelompok 2. Oke. Silakan. Kemudian kelompok 1. Sok dibaca dulu. Sok dibaca dulu. Nah, sekarang kalau dibaca ambil bahannya yang sesuai dengan LKPD-nya masing-masing. Kelompok 1 ngambil apa? Bawa itunya. Singan pop ya. Takutnya kamu lupa. Satu orang. Coba yang ngambil airnya siapa? Ambil air. Yo. Ya benar. Yo, silakan ambil airnya. Oke, ambil airnya sini. Hah? Mana? Udah ada. Ya udah, berarti air yang ada di aqua
itu kamu masukkan ke gelas ukur. Sok, ayo gelas ukur. Ayo. Ini dulu nih. Nih buka. Masukkan ke gelas ukur berapa? 100. Belah. Mungkin lagi babayan. Iya, Dok. 100. Yuk silakan. Tar dulu itu berapa ini? Diukur dulu, diukur. Yo. Berarti siapa aja baru? Udah diambil? Udah. Berapa itunya? 200. Dilihat LKPD-nya. Semuanya harus apa? Ini mah bukan bahan ajar atuh. Yang ini nih, yang pertama apa itu? Gelas. Ada di situ nggak ada. Air ukurannya 200 ml. Yuk. Air yang tadi ini berapa? Nih. Nih air ini berapa? Masukkan ke sini. Ya. Ukurnya berapa? 200. Oke, dari 200. Ya nggak apa-apa, ukur aja 200. Tuh. Sekarang dari ini tuangkan ke gelas ini. Berapa ukurannya? 100. Oke, bikin berapa? 2. Bikin 2. Yang tadinya 2 tuh. Sok silakan yuk. Sok. Sambil diliatin temennya. Oke, berapa itu? 100. Bikin berapa? 2. Mana satu lagi? Itu nggak apa-apa. Itu berapa itu? Beda, iya beda. Volume sama tapi itunya berbeda. Oke, kelas pertama apa? Percobaan 1. Lihat percobaan 1 ya. Tiap-tiap kelompok pasti berbeda. Dilihat LKPD-nya. Ya, kelompok 1. Apa? Percobaan pertama apa? Hah? Aku ambil sendoknya mana? Oh, nggak ada. Itu buat ngadu. Sendok minyak goreng. Sendoknya ada? Nggak ada. Iya, bentar. Sama. Campuran kedua. Tuang 2 sendok minyak goreng ke dalam air. Goreng. Minyak goreng. Ada? Mana? Waalaikumsalam. Apa? Nomor 1 bahan yang diuji apa ini? Air dan percobaan kedua apa sesuai dengan yang ini? 2 aja deh cukup. Pada banyak-banyak. Wassalamualaikum. Sendoknya nggak ada. Perkenalkan, Aduh, nama saya adalah udah nggak? Ya ntar gantian dulu deh, gantian. Itu tuh buat mengaduk 2 sendok. Semuanya. Sirup nanas. Semuanya. Unik sih ya.
Ya, ntar gantian ya. Bapak di sini ya tulis apa? Apa? Nomor 1, bahan yang pertama Kak, sesuai dengan kelompok kamu apa? Air. Air dan mana ada KPD-nya mana? Itu airnya. Ini lihat aja nih. 1 minyak Goreng. ke dalam air berarti air dan sok tulis. Oke, lihat amati sama kamu. Gua mau dong macam-macam. Oh, Di dia nah. udah 1. Oh, aduk berapa menit waktunya? 2. Ngamain? Tambahan yang di Sinar air di sama minyak. Jadi campuran naon air dan minyak. heterogen. Buat itu. 2. Oke, 1 berapa? Udah. Oke, kelompok 1. Mana? Lihat di situ BKPD-nya apa? Air dan gula. Itu termasuknya campuran apa? Tulis apa itu? Coba lihat. Mana lihat? Oke. Kenapa? Ini bisa dilihat nggak ini? Nggak. Mana zat yang pelarutnya? Gula. Zat pelarutnya apa? Air. Kok kenapa disebut dengan campuran homogen? Karena masih tidak bisa dibedakan. Oke. Oke, silakan ditulis. Yang kedua apa? Oke. Apa? Jangan sambil main-main. Garam. Jangan. Yang sesuai dengan perintahnya aja. Jangan dipakai main ya. Kalau udah beres. Nah, oke, silakan. Jangan parah kok. Sok, lihat campurannya masih bisa dilihat nggak? Hah? Masih. Mana zat pelarutnya? Hah? Minyak. Pelarutnya? Air. Oke. Nah sekarang kalau yang ini berarti masuknya ke mana ini? Kenapa disebut dengan campuran heterogen? Karena masih bisa dibedakan. Oke. Silakan ditulis dituin sesuai dengan apa? KPD-nya. Ya. Ada pertanyaannya nggak itu nggak? Ada. Oke, kamu jelaskan tuh. Kamu jelaskan. Ini apa? Ini udah belum? Udah. Ini apa ini? Air dan garam. Air dan garam. Coba lihat. Oke, ini termasuknya campuran apa ini? Kenapa disebut dengan homogen? Karena dapat menyatu. Kemudian campurannya masih bisa dibedakan? Enggak. Hah? Tidak. Makanya disebut dengan campuran homogen. Ini 1. Yuk, yang kedua. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Oke, silakan teruskan. Nah, ini kelompok berapa ini? Kelompok 2. Apa percobaannya? Yang pertama apa? Air dan minyak. Coba mana hasil percobaannya?
Oke, mana zat terlarutnya? Zat yang terlarutnya yang mana? Ayo. Minyak. Minyak. Zat pelarutnya apa? Masih bisa dibedakan enggak? Kalau masih berarti termasuknya apa? Campuran heterogen. Udah ditulis? Oke, udah. Tinggal jawab nomor sesuai nomor 1. Apa pertanyaannya? Apakah air dan minyak? Apakah air dan minyak masih bisa dibedakan? Masih. Tulis sama jawabannya. Oke. Kemudian yang kedua apa yang kedua? Air dan garam. Oke, air dan garam. Kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2 ya? Oh, tadi salah nulis. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 2. Percobaan kedua apa? Air dan garam. Air dan garam. Mana zat pelarutnya? Air. Zat pelarutnya apa? Garam. Ini adalah homogen. Kenapa disebut dengan homogen? Semuanya terlarut. Oke. Silakan tulis diisi. Ya, diisi kemudian tadi perwakilan kelompoknya ke depan. Ya. Jelasin dulu 2 orang. Ini kelompok berapa ini? 4. Ada kesulitan enggak? Enggak ada. Ini apa ini? Percobaan yang keberapa ini? Pertama apa kamu cap itunya? Dan pasir. Air dan pasir. Zat pelarutnya apa? Zat pelarutnya? Zat yang terlarutnya? Pasir. Ini bisa dilihat enggak? Bisa. Kalau bisa dilihat berarti termasuknya apa? Heterogen. Oke. Kelompok berapa? 4. Oke, 4. Kelompok yang kedua apa? Air dan mama lemon. Air dan mama lemon. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 5, kelompok 3. Kelompok berapa ini? 4. Oke, kelompok 4. Coba yang kedua apa yang kedua? Air dan mama lemon. Yang sebagai zat pelarutnya apa? Pengen Zat yang sebagai pelarutnya apa? Air. Ini bisa dibedakan enggak? Hah? Enggak bisa, tapi kan itu mah itu ya. Apa? Membusa. Kalau yang ini mengendap. Oke, itu cirinya itu bisa mengendap. Ya, silakan diisi. Diisi apanya? LKPD-nya. Ya, ini kelompok berapa ini? Ada kesulitan enggak? Enggak ada. Kayak kelompok 5. Apa coba? Yang pertama apa cobaan? Air dan mama lemon. Coba Bapak lihat. Kayak mana percobaan 1? Mama lemon. Kok bisa menyatu ya? Ini menyatu enggak? Menyatu. Ada zat larutnya ada? Ada. Apa zat larutnya? Mama lemon. Kemudian yang zat yang terlarutnya? Zat terlarutnya mama lemon. Zat pelarutnya air. Oke, ini adalah masuknya. Ini masih bisa dibedakan enggak? Tidak. Kalau tidak bisa berarti masuknya ke mana? Homogen. Udah ditulis. Oke, homogen. Yang kedua apa? Air dan tepung. Oke, ini adalah air dan tepung. Berarti kalau yang bawah itu adalah apa namanya? Masih bisa dibedakan? Masih. Zat yang terlarutnya apa? Zat terlarutnya tepung. Zat pelarutnya air. Ini menghasilkan apa ini? Menghasilkan apa ini? Menghasilkan
endapan. Sama dengan pasif. Ini masuknya kemana? Heterogen. Sok silakan ditulis. Ada pertanyaan di situ kan? Apakah air dan mama lemon dapat bercampur? Ah, itu ini apa? Ayo ditulis. Ditulis ya. Jangan lupa kelompok 3 mana ya? Oh iya, kelewatan. Kelompok 3 ada kesulitan enggak? Enggak. Percobaan 1 apa? Air dan garam. Mana coba lihat? Oke, air dan garam. Zat pelarutnya apa? Air. Zat pelarutnya air. Zat yang terlarutnya apa? Garam. Masih bisa dibedakan enggak hasil campurannya? Tidak. Tulis tah. Sok tulis. Oke. Kalau tidak bisa dibedakan berarti masuknya kemana? Homogen. Berarti terlarut semuanya ya? Oke. Jadi kalau campuran homogen itu pasti semua zat itu terlarut semuanya dengan sempurna. Oke, yang kedua. Air dan tanah. Hah? Air dan tanah. Masih bisa dibedakan enggak? Bisa. Bisa. Kalau yang bawah itu apa namanya? Endapannya. Oke. Mana zat yang pelarutnya apa? Air. Zat terlarutnya? Tanah. Walaupun dicampur tetap tidak akan terlarut. Kenapa? Karena campurannya heterogen, kemudian masanya massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air. Bisa ngambang eta. Oke, semua udah ya? Oke, sekarang Paul. Ya, dilengkapi LKPD-nya. Oke, dilengkapi LKPD-nya. Ayo, udah. Udah? LKPD-nya udah diisi? Udah. Belum diisi LKPD-nya. Apa? Kesimpulannya kamu hasil praktek ini apa? Menerangkan tentang apa? Ayo, Mas harus bisa. Sok diisi LKPD-nya ya. Yo, diisi. Nomor 1 apa belum diisi? Ini Pak di 1 ya? Hah? Di 1 ya, dapat rasa. Apa air dan mama lemon dapat bercampur? Jawabannya iya, dapat tercampur. Apakah campurannya terlihat dan dapat dibedakan? Diisi. Udah belum? Ya, itu yang menerangkan tentang ini, menerangkan tentang campuran. Boleh. Tadi disepakati berdua. Yang lain nunggu. Yang lain di sini, tapi kalau ada temannya bertanya bisa menjawab. Jadi makanya sulit tadi dibaca itunya. Udah beres melengkapi LKPD-nya udah? Oke. Ya, sekarang kita kalau sudah kalian selesai berdiskusi dan kelompoknya, Bapak minta sekarang tujuan yang keberapa itu kita belajar hari ini? Ayo. Yang kelima. Oke, diskusi ya. Diskusi. Oke, sekarang perwakilan. Ya, masih ada yang belum? Ya. Semangat pagi. Oke. Oke, kita langsung aja hasil diskusinya menyampaikan perwakilan dari masing-masing kelompok. Oke. Sekarang tanggal berapa ya?
Udah 8 dikurangi 5 berapa? 3. Oke, kelompok 3 dulu. Ayo maju. Silakan. Ayo perwakilan dari kelompok 3. Bawa hasilnya. Ya, pokoknya mah eta weh. Enggak ada kelompok 6. Oke. Ya, silakan diperhatikan. Mungkin dari teman kamu ada yang sama prakteknya. Pemutusan itu salah. Gitu ya. Oke, ini kelompok 3 dulu, oke ya. Oke, perhatikan yuk, silakan. Nih, satu orang ini aja bantu. Pegangin. Tuh, yang itu. Itu pegang. Yang itu. Nah, kamu yang itu hasil diskusinya. Oke, yuk. Kami sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan dari eksperimen yang telah kami lakukan. Pertama itu adalah eksperimen air dan gula. Oke, ada yang sama enggak? Air dan gula ada enggak? Oh, air dan garam ada yang sama enggak? Ada. Oke, ya. Nah, seperti yang kalian lihat, jika air dan garam disatukan, maka akan menjadi campuran homogen, yaitu campuran yang menyatu dan tidak dapat dibedakan. Oke, terus. Terus yang kedua adalah eksperimen air dan tanah. Yang kalian lihat ini masih dapat bisa dibedakan karena ada tanah yang membedak. Nah, campuran seperti ini disebut sebagai campuran heterogen. Oke, yuk. Kenapa disebut dengan campuran yang pertama disebut dengan campuran homogen? Karena dapat menyatu dan tidak dapat dibedakan lagi campurannya. Oke, kemudian yuk, mungkin ayo silakan, yuk. Jadi hasil percobaan kelompok 3 yang pertama adalah campuran air sama garam. Itu termasuknya adalah campuran homogen. Campurannya masih bisa tidak bisa dibedakan. Oke, yang percobaan yang kedua air dan tanah. Cuma yang ada air tanah enggak di sini? Air dan tanah ada. Oh, pasir. Apa bedanya pasir dan tanah? Beda ya. Beda itu kan. Oke. Kalau campuran air dan tanah, ini pasir ya? Tanah, ini mah tanah ya, tanah. Ini adalah campurannya masih bisa dibedakan. Kalau masih bisa dibedakan, disebut dengan campuran. Oke, mungkin dari kalian ada yang bertanya, yuk. Yuk, apa? Ada yang mau bertanya? Yang ingin bertanya tentang kelompok ini? Oke, selanjutnya apa? Tadi kesimpulannya apa? Yang ke berapa? Yang ke berapa tadi? Yang sesuai dengan LKPD-nya? Mana LKPD-nya? LKPD-nya tadi mana? Nah, ini baca. Yang ke berapa? Kesimpulannya adalah kami dapat mengetahui bahwa larutan yang dapat menyatu disebut campuran homogen dan larutan yang tidak dapat menyatu disebut campuran heterogen. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke. Nggak ada pertanyaan buat kelompok 3, nggak ada? Oke, kalau nggak ada silakan duduk kelompok 3. Terima kasih. Oke, dilanjut kelompok. Tadi berapa tadi? 3 sekarang hari 3 tambah 2 berapa ya? Oke, kelompok 5 maju. Yuk, kelompok 5. Yuk, kelompok 5 maju. Yuk, silakan maju kelompok 5. Belum. Kelompok 5. Ayo kelompok 5 dikurangi 4. 1. Oke, kelompok 1. Oke, yuk maju. Kelompok 1. Silakan. 3 orang, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ya, yang lain diperhatikan ya, temannya berpresentasi. Mempraktikkan bahan yang diuji, yaitu air dan gula. Hasil praktik kami yaitu ternyata Menghasilkan air dan gula terdapat campuran homogen. Homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan karena larut. Dan di sebelah sini ada campuran heterogen yang dapat dibedakan, yaitu air dan minyak. Mic-nya mana mic-nya? Ini mic-nya nih. Setelah presentasi mic-nya ambil, lupa. Setiap presentasi diambil mic-nya, tadi jangan diletakkan aja. Ya, apa yang ketiga? Yang pertama dulu apa? Pertama tadi percobaan apa? Air dan gula. Air dan gula. Mana air dan gula? Oke, zat larutnya apa? Gula. Zat larutnya adalah gula. Pelarutnya Air. nah ini menyatu enggak? Menyatu. Air dan gula menyatu, sedangkan campuran masih bisa dibedakan? Tidak bisa dibedakan. Kalau campurannya ini tidak bisa dibedakan, berarti termasuknya campuran homogen. Oke, yang kedua, Air dan minyak. air dan minyak. Zat larutnya apa? Minyak. Pelarutnya air. Kenapa disebut dengan campuran ini prinsipnya apa ini? Heterogen. Kenapa disebut heterogen? Karena dapat. Oke. Yuk, silakan. Ada lagi? Yang ketiga apa? Mengapa sebuah larutan disebut campuran homogen? Karena Ya. campuran antara dua zat atau lebih yang tidak bisa dibedakan. Oke, terus yang keempat. Heterogen adalah percampuran antara dua zat atau lebih yang campurannya masih bisa dibedakan. Oke, jadi itu perbedaan antara Homogen dan homogen dan heterogen. Oke, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah dapat mengetahui percampuran homogen dan heterogen. Oke, jadi homogen itu apa? Percampuran yang tidak dapat dibedakan, Oke, kalau heterogen? yang masih bisa dibedakan. Oke, itu adalah hasil kesimpulan dari percobaan dari kelompok satu. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain, yuk. Oke, apa Neng? mengapa gula bisa larut dan minyak tidak bisa larut? Oke, yuk. Jawab. Yuk, kenapa gula bisa larut sedangkan Minyak tidak. minyak tidak bisa larut? Itu dilihat apanya, ayo. Ya, temannya mungkin masih bisa menjawab. Kelompok yang lain, ayo, kenapa gula bisa larut? Kenapa gula bisa larut sedangkan minyak tidak bisa larut? Oke, kenapa? Yo, Tegar, bisa dihugel. Yo, apa? Karena massa jenisnya berbeda. Oke. Ada lagi nggak pertanyaannya? Nggak ada. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, kelompok 1 silakan duduk. Ya, silakan. Kelompok 2. Oke, silakan. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 yuk. Med, sini Med. Ya Med. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kami putra dan putri Indonesia. Ya. Yuk. Dengarkan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempraktekkan bahan yang diuji, air dan minyak dan air garam. Yang pertama. Yang percobaan pertama apa yang dipraktekannya? Ini di sini ada air dan minyak. Air dan minyak. Ini praktek yang pertama ya. Air dan minyak. Tuh.
Tadi kelompok mana yang sama air dan minyak? Kelompok 1, Pak. Oh, kelompok 1. Oke. Kelompok 1 jawabannya apa air dan minyak? Yuk, selanjutnya. Apa? Yang kedua apa? Yang kedua air dan garam. Terus air dan garam disebut dengan homogen. Mana coba lihat? Oke, kelompok 2. Mana zat larutnya? Zat larutnya adalah garam. Pelarutnya apa? Campurannya masih bisa dilihat enggak? Enggak. Berarti jawabannya tidak bisa dilihat. Bisa dibedakan enggak? Tidak. Kalau tidak dibedakan, berarti namanya homogen. Kalau yang ini? Kalau yang ini apa? Heterogen. Kenapa air dan minyak disebut dengan termasuk campuran heterogen? Karena tidak dapat menyatu, berbeda massa jenisnya. Oke. Dah? Oke, sekarang apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Karena kita dapat membedakan campuran homogen dan heterogen. Heterogen masih bisa dibedakan, homogen tidak bisa dibedakan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Ulangi. Karena kita dapat membedakan campuran homogen dan heterogen. Heterogen masih bisa dibedakan, homogen tidak bisa dibedakan. Oke, heterogen masih bisa dibedakan hasil campurannya, sedangkan homogen tidak bisa. Oke, ada pertanyaan buat kelompok 3. Ayo, nggak apa-apa jawab. Apa yang terdapat pada garam sehingga garam dapat larut? Oke, ayo. Ulang. Sifat apa yang terdapat pada garam Oke, sehingga sifat garam apa yang dapat larut? Sifat apa yang terdapat pada garam sehingga larut, sehingga garam bisa terlarut? Yuk, silakan. Yuk. Nah, yuk, jawabannya. Mana bantuannya? Kenapa garam? Sifat garam bisa apa? Nah, tadi apa tadi? Tadi apa tadi? Kenapa? Sifat apa? Yo. Maksudnya sifat kemana ini, wujud zatnya atau sifat dari garam tersebut? Kalau garam itu berarti antara apa? Unsur apa dan apa? Unsur natrium dan unsur klorin. Itu termasuknya unsur, sifatnya masuknya kemana? Senyawa. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Oke, bikin aplaus buat kelompok 3, tepuk tangan. Oh, 2. Lupa. Oke, yuk silakan. 4 udah 4 udah. 1 udah. 3 4 belum ya? Oh, 4 sama 5. Oh, gamsit 4 dan 5. Siapa dulu? Ayo. Ya, kesepakatan dari 1, 2, 3. Mau 4 apa mau 5? Sweet. Ayo, sweet. Kepala Ruguna. Hup. Ayo silakan. Ya, Imtiaz anggota OSIS nih. Yo. Ini hasilnya nih. Hasil pengamatan. Ya, dilihat di sini ya. Ya, perhatikan. Oke, yuk silakan. Ini perwakilan dari kelompok
5. Yuk, hasilnya apa? Hasil diskusinya apa? Yo. Poho. Pegangin. Yo, hasil diskusi dari siap-siap bikin pertanyaan ya. Ya, siap-siap bikin pertanyaan. Ayo. Akan mempresentasikan campuran-campuran Ya, dengan yang lain perhatikan. campuran yang telah diuji oleh kita. Tadi tanya ke Bapak. Campuran air dan mama lemon. Yo. Air dan tepung. Campuran air dan mama lemon ialah jenis campuran homogen. Oke, yang pertama apa, Neng? Campuran air dan Air sama mama lemon. Oke. Zat pelarutnya apa? Zat pelarutnya adalah air. Zat pelarutnya mama lemon. mama lemon. Ini menyatu tidak? Menyatu. Menyatu. Campurannya masih bisa dibedakan? Enggak. Tidak. Menyatu semuanya ya? Kalau menyatu semuanya berarti termasuknya apa? Homogen. Homogen. Kenapa disebut dengan homogen? Karena tidak bisa dibedakan. Karena Tidak bisa dibedakan. oke, menyatu semuanya dan masih bisa tidak bisa dibedakan. Oke, yang kedua. Campuran apa? Air dan tepung. Air dan tepung. Ini adalah campuran air dan tepung. Warnanya apa? Neng. Warnanya apa? Putih. Ya, putih. Oke. Ini bisa disaring. Nah, bisa disaring. Tuh, itu adalah ciri sifat dari campuran. Itu bisa disaring. Ya, kalau ini namanya endapan. Yang bawah namanya endapan. Oke. Yang atas adalah air. Yang bawah adalah tepung. Berarti masih bisa dibedakan. Kalau campuran ini masih bisa dibedakan, berarti masuknya ke dalam campuran heterogen. Oke. Terus selanjutnya. Yo, selanjutnya yang ada di LKPD. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah air dan mama lemon adalah campuran homogen yang tidak bisa dibedakan. Jadi campuran mama lemon dan air itu termasuk campuran homogen karena Tidak bisa dibedakan. tidak dapat dibedakan. Ini apa lagi? Air dan tepung terigu adalah campuran heterogen yang bisa dibedakan. Oke. Ada pertanyaan buat kelompok berapa 4? Yuk, Neng, apa, Neng? Apa pertanyaannya apa? Yuk. Unsur apa yang terdapat pada tepung? Oke, unsur apa yang terdapat pada tepung? Yo, silakan dijawab tuh kelompok berapa? Oh, kelompok 2 mana? Depan yang di depan. Kelompok 5. Kalau yang di depan tidak bisa menjawab, berarti anggotanya harus bisa menjawab. Apa yang ditanyakan sama itu? Unsur apa yang ada pada tepung? Yuk. Pertanyaannya, yuk. Silakan. Ya, unsur apa yang terdapat pada tepung? Tepung itu termasuk apa? Cari apa itu? Senyawa. Yuk, silakan dijawab. Yuk. Oke, temannya dari kelompok berapa nih? 5, yuk. Yuk, siapa yang mau jawab? Yuk. Tepung. Di dalam tepung itu terdapat unsur apa aja yang ada di. Nah, tepung itu termasuknya apa? Senyawa. Lihat, ada di situ. Aing mah. Buat apa dibere? Yo, apa? Tepung. Nggak ada kok di sini. Hah? Nggak ada. Oke, tepung itu terdapat pada unsur senyawa.
Apa aja unsurnya? Ayo, tepung. Tepung itu terbuat dari tepung terbuat dari beras. Beras itu mengandung kalau beras lama-lama unyah gula. Pendapat berapa gula? Sama. Apa gula? Itu jawabannya. Oh, gitu. Oke. Silakan, takut pegang dulu. Udah, ada pertanyaan baru lagi nggak ada? Oke, silakan. Oke, silakan duduk. Apos buat kelompok berapa ini? Oke, silakan duduk. Oke, yang terakhir. Oke, terakhir yuk. Terakhir dari kelompok berapa? 4 yuk. Kelompok 4. Tapi bener sih, aku baru ingat kalau misalkan nasi itu ada, ini ada Oke, silakan. Dari kelompok berapa ini? 4. Oke, yuk. Assalamualaikum Kelompok terakhir ya. Siap-siap kelompok 3 apa kelompok berapa bikin pertanyaan lu? Yang pertama Air dan pasir. Mana air dan pasir tadi siapa? Heterogen. Air dan pasir. Ya, air dan pasir. Ini masuknya masih bisa dibedakan nggak? Masih. Kalau masih bisa dibedakan berarti termasuknya ke dalam campuran heterogen. Jadi apa itu campuran heterogen? Nah, itu. Oke, yuk. Yang kedua Zat larutnya apa? Zat larutnya apa? Pasir. Zat pelarutnya air. Oke. Percobaan kedua. air dan mama lemon. Oke, air dan mama lemon. Air dan mama lemon menghasilkan campuran zat homogen. Ya. Kenapa sebut dengan homogen? Karena tidak dapat dibedakan. Oh, ayo. Mama lemon termasuknya apa ini? Homogen. Ya, karena semuanya terlarut. Kalau jawabannya heterogen berarti salah. Oke. Hanya busanya doang. Oke. Sekarang apa kesimpulannya? Kesimpulannya dapat membedakan jenis campuran homogen dan heterogen. Ini apa tadi ini? Pasir. Air dan air dan pasir. Pasir udah kesimpulannya. Kesimpulannya dapat membedakan jenis campuran homogen dan heterogen. Oke, dapat membedakan jenis campuran homogen dan heterogen. Apa perbedaannya? Campuran homogen apa? Dapat menyatu dan tidak Oke, kalau heterogen, itu kan sesuai dengan tujuan kita ya. Iya, oke. Ada pertanyaan? Oke, yuk. Apa unsur pasir? Ayo, silakan unsur pasir. Pertanyaannya gini, pasir itu termasuknya apa? Unsur apa senyawa? Gitu dong. Apa? Pasir itu termasuknya apa? Ke dalam apa? Unsur apa? Senyawa. Senyawa. Pada pasir terdapat apa aja unsurnya? Ayo. silikon dan unsur oksigen. Ada berapa? Silikon dan oksigen. Itu namanya silikon dioksida. Itu silikon dioksida. Jadi SiO2. S-nya adalah silikon,
Duanya di, O-nya adalah oksigen. Itu penamaannya. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, apa nih? Yuk. Campuran mama lemon dan air dapat menghasilkan busa. Ayo, kenapa? Ayo. Bui. Ayo. Kenapa mama lemon bisa menghasilkan busa? Kamu juga kalau keracunan berbusa. Hah? Oh, ayo apa? Ya. Ya, siapa yang bisa menjawab? Ayo. Oke, apa? Karena diaduk menerus. Kalau diaduk terus menerus pasti akan menghasilkan busa. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Oke. Silakan duduk kembali. Oke. Terima kasih kepada kalian sudah presentasi diskusinya. Jadi hasil. Oke, sekarang prakteknya udah ya? Oke, kalau udah silakan barangnya kembalikan ke tempatnya lagi. Bereskan. Yo. Pegang aja. Pegang. Oke, dah duduk, udah itu aja simpan. Dah duduk lagi yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Pagi, siang, malam. Malam cicing ya. Oke. Kereta indah, cacing, gunung besar. Oke, tepuk tangan kita buat semuanya. Oke, sekarang tadi kita udah percobaan, udah presentasi. Gimana dengan hasil percobaannya? Menarik? Oke, sekarang ya. Karena itu sebelum kita ini Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal yang Bapak berikan tentang materi yang tadi. Materi tadi tentang apa? Campuran antara homogen dan hetero. Sebelum itu kamu harus tahu apa dulu? Harus tahu dulu apa? Unsur dan senyawa. Oke, silakan dibagikan 1, 2, 3, 4, 5, dah 6. Oke, silakan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo. 1. Oh iya, kumpulkan LKPD yang tadi, kumpulkan dulu ya. LKPD-nya mana? Kelompok 1, kelompok 2, kumpulkan. 3, 4. LKPD-nya mana? Jangan satuin. Kumpulin Bapak, simpan di meja. LKPD-nya mana? Kumpulkan. Oke, waktunya 5 menit. Waktunya 5 menit. Yuk. LKPD-nya simpan. LKPD-nya simpan dulu. Ya, simpan dulu. 2 di meja. 3, 4, 5, 6. Tulis belakang ya. Ada lembar jawabannya di belakang. Lembar jawabannya di belakang. Ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup itu. Kurang 1. Sok silakan. Oh lebih. Ini tadi mana yang itu yang asis ini. Nah. Oke, lembar jawabannya di belakang. Jangan di depan.
Nah, disilang. Di belakang ada lembar jawabannya. Disilang. Ada namanya. Disilang di belakang, di belakang. Huruf A apa? Di belakang, di lembar kedua. Iya. Yang A silang A. Nomor 1, nomor 2 apa? Hop. Ya, disilang. Yo. Mas tadi diajarkan nanya wae. Berarti tidak menyimak lamun nanya wae. Mana LKPD-nya mana? Ini kemarin, yang tadi mana LKPD-nya? Kelompok 5 udah LKPD-nya. Yang sudah kelompok 5, kelompok 1 udah. Oke, kelompok yang lain mana? Kelompok 2 mana LKPD-nya? Kelompok 3 udah LKPD-nya. Oke, kelompok 4 LKPD-nya. Oke, 4. Ya, waktu habis. Ya, waktu habis. Yo. Ayo, dah, ayo, kumpulkan. Kumpulkan, ayo. Dihitung sampai 10. 1. Yo. 2. Yo, 3. Yo, kumpulkan yuk. 4. Di sini. Di sini jawabannya. Udah, ayo kumpulkan ya. 1, 2. Bapak gak apa-apa. Gak apa-apa, ya, kumpulkan ya, gak apa-apa, ya. Ya, kumpulkan aja, kumpulkan waktu habis. Oke, kesian dulu. Ya, gak apa-apa. Berarti tidak paham. Udah, ya. Ya, udah yuk, cepat kumpulkan, waktunya habis. Waktunya habis. Waktu habis, bahasa Indonesia time is ludas. Yes. Ya. Ayo. Ayo cepat ya. Ngerti nggak nyontek. Ya, waktu habis ya. Udah, ya. Udah. Udah, waktunya habis. Udah habis, waktunya habis. Ya, udah habis waktunya. Waduh. Wah, iman nilai. Oke, waktunya habis ya. Kita ya. Udah ya, udah beres ya. Sekarang apa? Ya.
Kita tadi udah melakukan percobaan. Ya. Ada berapa percobaan hari ini? Dua. Ada berapa percobaan yuk? 10. Kalau 10 apa aja tadi? Contoh aja satu, air dan gula itu termasuk ke dalam campuran homogen. Kenapa disebut dengan campuran homogen? Oke, campurannya masih tidak bisa dibedakan. Yang kedua adalah air dan garam, air dan apa? Air dan minyak, air dan apa? Hah? Kalau air dan mama lemon tadi maksudnya kemana? Homogen. Coba dari yang tadi kamu praktekkan, ada berapa yang homogen, ada berapa yang heterogen? Yang homogen 1, air dan gula 2, air dan garam 3, air dan mama lemon. Itu termasuknya campuran homogen. Yang termasuknya campuran heterogen, air dan pasir, air dan minyak, air tepung, air dan tanah. Oke, itu adalah tentang membedakan antara campuran homogen dan heterogen. Itu sesuai dengan apa tujuan kita belajar hari ini, yaitu tentang apa tadi itu? Tentang membedakan ya. Mana itu tadi mengelompokkan mana campuran homogen, mana itu campuran heterogen. Yang campuran homogen tadi ada berapa? Ada 3. Yang heterogen ada berapa? 3. Banyakan mana? Heterogen. Oke ya. Mungkin kita belajar cukup sekian untuk sekarang apa yang kamu rasakan? Senang. Ada lagi? Seru. Apa lagi? Berarti kita minggu depan kita praktek lagi ya? Oke, minggu depan kita praktek dengan materi yang masih kelanjutan dengan materi ini. Jadi campuran homogen itu disebut dengan larutan. Kita besok belajar tentang larutan, asam dan basa. Oke ya, mungkin kita awalnya berdoa, maka pulang pun kita harus berdoa terlebih dahulu. Yuk ketua kelas pimpin berdoa. Oke, silakan pimpin berdoa ketua kelas. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Ucapan salah. Oke, terima kasih ke kalian. Kembali ke kelasnya masing-masing. Oke, silakan dirapiin lagi. Dirapiin lagi yuk. Dirapiin seperti tata seperti semula. Yo, dirapiin lagi. Oke, makasih ya. Ya, dirapiin lagi. Mejanya dirapiin lagi yuk. Mejanya dirapiin lagi.